Balik lagi di Tanya Bintang Tamu. Kali ini gue bersama Beno Ababil. Yes. Luar biasa nih buat teman-teman yang nggak tahu ya, Beno Ababil ini adalah salah satu finalis Suci 6. RO harus di Suci 6 ya. Oh iya. Biar lo, biar enggak. Kalau gue kan memang orang apa Beno tuh cameo ya gitu. Di Suci tuh cameo gitu. Makanya gue bilang iya gue ekstras. Jadi jarang ada yang tahu, gue tuh kayak indie aja gitu, kayak yang tahu-tahu aja lah gitu. Iya. Kalau udah makin gue, tapi nggak apa-apa. Terima kasih. Iya. Beno Ababil. Nah, nama Beno nih nama Ababil nih sebenarnya Rahmat dulu apa lu dulu sih? Rahmat umur berapa tuh? Lahir berapa? Di bawah gue kayak dia. Iya. Berarti gue dulu. Oh gitu. Gue dulu Ababil. Maupun di dunia stand up. Iya, gue dulu. Iya, gue dulu namanya. Nama gue kan aslinya Bentang Ababil. Bentang Ababil. Iya, Beno tuh panggil SMA. Kenapa bisa Beno? Orang kan dulu panggilnya Ben. Terus karena waktu itu gue suka Jepang-Jepangan ya, kayak jadi nama Beno tuh nama Jepangnya ceritanya. Oh. Beno son. Kayak gitu-gitu. Nggak masuk akal sih, apa sih? Yang penting enak aja di mulut lah gitu. Oke. Simple daripada kan Bentang itu kan jarang nama Bentang ya. Beno tuh simple gitu, kayak di mulut tuh Beno gitu, daripada Bentang gitu. Nama asli Bentang Ababil. Bentang Ababil. Berarti Rahmat yang dibikin-bikin. Orang dia mah namanya Rahmat Hidayat. Wah, iya emang iya. Ababil apa itu? Apa lu Rahmat anjing lu, Ababil burung bukan lu. Makanya. Makanya gue ganti Ababil kan Ababil ya. IL banget ya. Gue ganti EE. Nah, itu ada nuklir dari Pakistan. Oh gitu. Ababil. Ababil itu nuklir. Kayak keren aja ya. Keren ya? Iya keren aja udah. Keren. Gitu lah. Beno Ababil. Ababil. Ada pembedanya di situ. Iya. Nah, waktu itu gue pernah bikin konten sama Rahmat juga. Sama Rahmat juga. Iya, gue tanya, Matt, ini Ababil kan punyanya Beno, gue bilang gitu. Terus dia sendiri, gue juga nggak tahu ya nih, gue duluan apa Beno duluan, kata gue. Makanya gue tanya ke lu, oh lu duluan ya? Gue duluan. Tanya nyokapnya Rahmat ya kali? Jangan, nggak usah. Kita tanya aja, kita lihat aktenya. Nggak usah. Gue tahu soalnya nama dia aslinya Rahmat Hidayat. Rahmat Hidayat. Gak ada Ababilnya. Kalau gue ada Ababilnya, selalu di stand up ada Ababilnya. Oke. Walaupun bentangnya nggak ada jadi Beno. Jadi Beno ya. Iya. Jadi Beno Ababil Suci 6. Lu salah satu termasuk komika yang cukup lama juga di stand up Tangerang ya? Iya, Tangsel. Stand up Indo Tangsel. Iya. 2000? Gua masuk itu 2012 akhir. 2012 akhir anjing. Tapi namanya dulu bukan stand up Indo Tangsel. Apa? Karena dulu masih cakupan kecil lah, kita kan di Pamulang. Stand up Pamulang. Bukan, dulu sebelum ada stand up Pamulang namanya Mike Jokes. Ah? Mike Jokes. Kita pakai nama ini kayak nama organisasi ya gitu. Mike Jokes. Iya, Mike Jokes. Karena kita masih mikir anjing ini komunitas kecil banget, kayaknya belum terlalu untuk bisa tanggung jawab besar sih. Jadi pakai Mike Jokes. Ya cuman kayak orang nongkrong 4 orang, 5 orang. Yuk kita buat nama yuk, buat lucu-lucuan namanya Make Jokes aja, tapi kegiatannya stand up, anak nongkrong yang kegiatan stand up. Oke. Baru namanya ganti 2013 akhir baru ganti nama stand up Pamulang. Lu yang ganti nama? Anak-anak semuanya sih. Kayak anak-anak. sepakatan anak-anak ini Pamulang bukan Pamulang. Berarti lu salah satu pionir lah ya. Ya cukup bisa dibilang sih. Intinya banyak kontribusi lah di situ. Siapa aja sih generasi pertama Pamulang? Gak ada yang kenal pasti lu. Itu ada 4 orang dulu, termasuk abang gua. Oh lu punya abang? Punya abang gua tuh termasuk founder kalau bisa dibilang. Siapa namanya? Bara Suara? Bukan ya? Bukan ya. Udah asik tuh lagunya tuh. Atau gua nggak tahu Bara siapa ya? Ya Makanya itu kan Bara, Ojai, Hamzah. Nah itu mereka itu yang ya nongkrong, punya kegiatan open mic. Ya udah buat situ. Akhirnya kita punya kesepakatan gara-gara banyak yang masuk 2013 itu, karena kan anjir di Pamulang sendiri jadi hal yang baru, stand up comedy dong, kegiatan yang baru ya. Karena di Pamulang itu kan banyak musik. Jadi akhirnya kita menjadi hal baru, stand up itu ada, itu buat Pamulang deh, stand up Indo Pamulang gitu. Kalau Jupri masuknya stand up mana? Dia Jaktim awalnya. Awalnya Jaktim. Terus dia beranikan open mic di Pamulang 2014. Terus gue tanya, kan karena kan kita kan masuk komunitas yang dekat sama regional kita kan biasanya. Iya benar. Gue tanya, ternyata di tetangga gue satu komplek, deket banget dari tempat open mic. Gue bilang, lu kenapa di Jaktim? Gitu kan. Nggak tahu. Gitu. Gue baru tahu nih ada komunitas stand up Pamulang gitu. Terus? Ya udah, akhirnya dari teman-teman Jaktim nyuruh Jupri buat, udah lu di situ aja.
kayaknya di Jaktim dia nggak berguna, makanya dilempar ke Pamulang. Lebih ya gitu. Kan dia bisa tumbuh di Pamulang gitu. Pakai asas ini ya, apa wilayah lu lebih dekat sana iya, gitu. Iya, dekat sana. Lu di sini nggak penting juga gitu. Makanya dia naik kan di tanah Pamulang. Gitu. Soalnya kan dia masuk mana-mana, Pamulang masuk, UIN masuk. Oh iya. Gitu kan? UIN pun dia karena kuliahnya. Oh, karena kuliahnya. Karena kuliahnya di UIN, ya akhirnya dia buat. Tapi lu nggak masuk stand up UIN? Enggak, karena gue nggak kuliah di UIN. Tapi kan boleh kan sebenarnya? Boleh sih. Tapi kayak ya udahlah satu aja. Oh iya. Takut ini aja sih ngebagi waktunya. Iya. Agak susah gitu. Nah, Beno Ababil ini sempat jadi omongan di teman-teman stand up komedian. Ngomong apa? Waktu Suci 6. Oh iya. Suci 6 itu gue ingat waktu lu audisi itu pecah banget. Oh iya. Dibanding Jupri. Nah, jadi gini Ler ya, Beler. Enggak sampai gitu. Enggak ada gitu. Jadi dulu tuh memang gue susah banget buat keluar. Karena orientasi gue masuk komunitas stand up cuma sekedar hiburan aja. Oke, terus? Karena waktu itu posisi gue juga masih ngeband, masih main musik lah segala macam. Nah nggak lama tuh memang gue susah banget buat ikut lomba off air, keliling open mic tuh gue jarang banget. Nggak pernah mau bakal diajak, nggak mau. Yang akhirnya banyak komika-komika luar dari pusat ya. Kayak salah satunya Regen pernah main sebelum di Suci, Habib dulu sebelum Suci belum main ke Pamulang, terus melihat performa gue, mereka tuh kayak gila nih, ada macan ini nih Pamulang, gue dibilangnya macan kandang. Karena nggak mau keluar. Dawin pun juga sama, pernah main di stand up Pamulang sebelum di Suci. Ya, kayak gue udah kenal mereka tuh ya sebelum mereka masuk Suci. Ya kita tahu lah segala macam. Ya dulu mungkin karena umur gue kali masih ini banget, muda. Dulu gue 19 tahun loh stand up. Masa? Iya. Anjing, memulai 19 tahun. 19 tahun mau ke 20 gue baru ikut stand up. Itu gue pas banget kuliah kalau nggak salah. Kuliah pertama kali masuk SMA, lulus, udah baru masuk stand up. Oke. Kayak masih anak-anak umur segitu kayak masih kencang-kencang banget ya. Iya, betul. Kalau lagi di panggung tuh kayak energi gitu segala macam. Iya, apalagi kan gue juga vokalis kan. Dulu kan kayak aksi panggung tuh kayak ya jadi kebawa gitu. Apalagi teknik miking gue kan juga anak band banget awal-awal. Nggak terlalu dekat, nggak terlalu jauh. Jadi ya pas lah tadi ya. Jadi ya nggak tahu sih, mungkin ada orang di mana di Pamulang ya ngeliat stand up banyak gerak badan ya. Jadi kayak wah ini hyperaktif banget, jadi lucu banget gitu. Padahal secara materi kan belum tentu, ya kan? Iya, karena kebantu gerak badan aja. Gitu, petakilan yang nggak lu tahu apa segala macam gitu. Jadi ya udah lucu aja gitu. Iya, lu sempat jadi omongan juga tuh waktu 2016. Beno nih ininya Pamulang pecah banget waktu audisi. Karena waktu itu gua street sebelum audisi. Nah street tuh gua gila juga tuh waktu gua tuh ngambil di ini. Oh ada anjing ya? Ada anjing. Kebetulan kita lagi di apa nih namanya? Penangkaran anjing. Enggak, bukan. Ini karapan kuda. Karapan kuda. Jadi ada banyak spesies hewan di sini. Ada ya. Ada ini megalodon juga ada. Megalodon. Street tuh gua main di Tangerang. Ada BTS. Ya. Gua Tangerang situ. Nah, asal mula gua ketemu Gaby di situ. Jadi line up gua itu mepet sama Gaby. Jadi Gaby pas Gaby gila tuh pecah banget tuh anak. Karena malam tuh pecah banget, sadar malam itu. Gue mikir kalau abis dia gua mati gue nih. Karena gue bukan siapa-siapa nih kan. Karena kalangan nafas gua tuh, bau gua tuh nggak ada. Karena kan gue di kandang terus mainnya. Kalau Gaby mungkin udah punya nafas, udah punya pengalaman sebelumnya. Akhirnya pecah lagi pak, tambah pecah, Awe langsung bilang ke gua, Ben, sorry yang masuk ini Gaby. Harusnya lu. Karena line up Gaby duluan. Kalau lu duluan lu masuk. Gue bilang apa-apa, pengalaman pertama, ya kan. Santai aja, gue bilang gitu. Terus gue disuruh ke Kaptang, Kabupaten Tangerang. Terus gue mikir jauh banget. Tapi gue ngambil Jakbar sama aja ya, lebih jauh ya. Gue ngambil Jakbar, di situ pecah juga gue, sadadanya. Sampai Bintang BT bilang ke gue, fix lu masuk. Gue kan nggak berharap untuk masuk ya, kayak ya udah kalau emang itu masuk, ya udah gue jadi punya tanggung jawab lagi nih di kegiatan ini atau di ranah seni ini. Akhirnya Aci lah terakhir. Mungkin karena komik cewek pada masa itu cuman dia doang kali ya. Jadi apa? Pusat sorotan lah. Ya, jadi pusat, jadi sorotan gitu. Dia yang pecah. Dar. Mis lagi gue, Aci nilai tertinggi.
Udah, terus gue bilang, ya gagal lagi lu Ben. Ya karena anak-anak masih pengen lihat gua. Akhirnya banyak tuh omongan yang kayak, lu coba ikut kesini deh ke regional ini. Nah pasti Kaptang, gua nggak ikut. Dengar kabar katanya Kaptang ngebom semua. Dan katanya gue bisa masuk situ katanya sih, tapi gue kayak ya udahlah apa-apa. Harusnya kalau lu di Kaptang. Iya. Dan gue sebenarnya di Suci 6 itu gue cuma nemenin anak-anak loh. Nemenin anak-anak iya. Gue tuh sebenarnya gue udah disuruh dari Suci 3 ikut audisi ke Suci 3. Gue enggak kayak gue belum deh, gue masih mau terusin band kayaknya nih. Belum terlalu yang minat banget kan nggak bisa dipaksa juga lah gitu segala macam, belum terlalu minat. Suci 3 enggak, Suci 4 enggak, Suci 5 enggak. Suci 5 sorry gue ikut pernah di Bandung. Di Bandung. Gue nggak dikat. Radit ketawa. Tapi gue nggak dapet golden. Indro bilang kayaknya lu belum siap sih, gitu aja udah. Karena waktu itu penampilan gue masih rockstar banget, gondrong. Gue masih pakai sepatu kulit kayak terkesan kayak gue juga merasa gue belum ada nafas di luar, belum kelihatan nyawanya di luar. Ini siapa kayak belum siap. Mungkin harus ada kesempatan kedua kali ya untuk next show, next kompetisi berikutnya gitu, audisi berikutnya gitu. Akhirnya Suci 6 datang cuma nemenin anak-anak. Terus udah ikut barisan. Anjing ikut barisan tuh. Gua sama Jupri super gitu kayak gitu. Ikut barisan aja gua kayak. Loh kok gue ikut barisan ya Jup ya? Nggak tahu, ya udah baris, udah baris. Dan untungnya gue dapat nomor 118. Gue inget banget, masih ada tuh 118. Ya nggak di masih segar-segar banget lah. Siang gue masuk kayak gue standby jam 6 sampai sana jam 6. Sampai Palmerah tuh jam 6 pagi. Masuk ruangan audisi jam 2. Jam 2 siang. Ya masih inilah, ya masih mood masih agak naik lah, walaupun agak capek dikit, apa panas apa segala macam. Ya, itu. Masuk gua dar. Gua nggak nyangka juga sih di situ. Karena ya materi-materi, gua kan nggak pernah materi, selalu ngebuang materi ya. Materi yang menurut gua pecah pasti gua akan lempar ketika ada kebutuhan yang benar-benar ya memang tuntutan harus yang lucu. Betul. Gua lempar dar udah tuh. Dan di situ udah dapat golden ticket. Tapi gua berpikir situ kan dapat golden belum tentu ditelepon ya. Betul. Ya kan? Betul. Karena banyak omongan juga kayak Rere pernah Suci 5 dapat golden tapi nggak ada ditelepon. Nah, gue mikir situ ya udah, gue tanya ego. Mungkin masih banyak sih yang layak dari gue. Gue mikir kayak gitu. Gue masih banyak yang layak dari gue. Ya akhirnya gue ngeliat Rin tuh, lihat dia di situ dapat second chance. Waduh, katanya dengar dia pernah main di street juga. Dia bahaya juga out-nya. Ya udah, karena kan gue dulu dibanding-bandingin tuh sama komik-komik kayak pertama gue stand up, gue dibilang G Pamungkas. Betul. Gue nggak merasa G Pamungkas, karena G Pamungkas kan lebih main ke gestur ya, lebih ke mimik segala macam. Terus pas gue ikut Suci 6, gue dibilangnya mirip Diki Divi. Iya, karena ada beberapa impersonating gue ke cewek, gitu. Jadi gue mikir kita tuh punya penyikapan yang beda tau. Kalau lu ngelihatnya kayak komika timur banyak nih, tapi kan kita punya penyikapan yang beda. Sekarang orang melihatnya nyamainnya ke situ gitu. Lu mirip G, lu mirip Diki, karena kita punya penyikapan yang beda. Apa kabar gua tuh di Suci 3 orang yang dibilang sama. Betul. Gua Nugrah sama almarhum, ya kan? Dibilang sama, kita punya penyikapan beda. Fajar yang ke ibu-ibu, yang ngedumel ibu-ibu. Gaby yang anak-anak kecil, centil, gue yang jablainya, gue yang pelacurnya gitu, yang cewek nggak tahu diri gitu. Rin. Kalau Rin kan kesangarnya dia lebih ke powerful sih, yang kalau bisa dibilang bukan totalitas, kayak kita semua stand up totalitas. Iya betul. Ya kayak kalau dibilang masalah nggak tuh, lebih ke ini aja sih, konsisten aja sih. Kalau gue bilang Eko tuh Rin tuh kayak bener-bener ditulis. Iya. Terscripted. Ya kalau gue kan dadakan ya, kadang-kadang ekot itu gue keluar tiba-tiba yang nggak ada di beat ini, nggak direncanain, yang gue tulis itu nggak ada ekot, tiba-tiba ada ekot aja gitu. Iya, tiba-tiba keluar aja. Kalau Rin kayaknya udah tertulis aja, tertulis di materinya, jadi pak ketika ekot gitu ya udah bersih sih. Nah, kenapa lu di audisi sebelumnya tuh pecah pas show pertama lu malah drop? Kenapa tuh? Apa yang bikin lu drop? Gua memang kalah di mental kalau bisa dibilang. Ini kesalahan gue pribadi, karena gue merasa banyak harapan yang masuk ke gue, sedangkan gue orangnya nggak bisa diharapin. Lu jangan ngasih expect besar ke gue. Karena gue selalu bilang kayaknya di Suci 6, kayak gue bukan siapa-siapa. Ardit yang udah punya nama sebelum masuk Suci, Rin juga udah punya nama. Kayaknya hampir semua Suci 6 tuh udah punya nama di luar deh. Dia di kalangan komunitas mereka udah punya nama. Kayak gue siapa di situ.
dari Pamulang lagi ya kan. Orang mana tahu Pamulang anjing. Pamulang mana sih Pamulang? Jadi stigma kan Pamulang tuh. Sampai Jakarta Keras aja Pamulang dibully kan. Ya kan? Iya, Padahal nggak separah itu Pamulang. Terus. Gitu, lebih parah sama Pamulang. Kayak gitu. Terus gue mikir ke situ banyak pressure ke situ. Regen, inget banget gue. Waktu gue ditelepon. Cerita dikit ya. Kan gue masuk Periscope tuh di Twitter kan. Regen itu langsung nge-DM gue di Twitter. Ben, gue suka emosional lu, gue suka emosi lu, gue harap gue bakal mau bantu lu gitu, gue mau bantu lu banget, lu bisa ke kosan gue gak? Jadi sebelum gue karantina show pertama, gue udah ke kosan Regen, gitu, nginep gue, terus? Karena Regen sama Pandu waktu itu ngekosan, nah, gue di situ, gue dikombutin gue sama Regen, karena Regen tuh ini ambisi banget ngeliat gue kayak, ya orang bisa nih jadi juara, entah apa yang di pikiran Regen ya, ya udah gue bilang, ya udah deh kan gue ke tempat lo gitu, sekalian nanti paginya gue langsung ke karantina mungkin gitu. Udah mungkin karena apa ya, gue memang jujur ya gue susah dikomputin sebenarnya, karena gue punya permainan sendiri yang dimana orang tuh nggak bisa ngelakuin, dan gue bisa di situ. Walaupun itu aneh, walaupun itu orang nggak suka, itu gue menciptakan sendiri gitu loh. Nah itulah gue susah dikomputin sebenarnya orangnya, karena standar gue tuh mikir kayak kamu tuh memaksa orang tuh lu begini ya, jadi gue nggak bisa digituin. Betul. Apalagi kan gue memang terlahir dirty, materi gue kotor sebenarnya dari awal gue stand up gue kotor, udah kebawa karakter lah dari anak band yang ngomongnya kasar, sembarangan ya itu jadi kebawa. Nah itu dia pas show 1 aman sih sebenarnya, kan gue dikasih kesempatan tuh ya kan. Tahu nggak kenapa gue bikin gedor? Karena dibilang try to be funny gue sama Indro. Gue nggak ngerasa trying to be funny, memang malam itu gue all out, tapi dari segi performa mungkin gue terlalu over kali ya. Tergebu-gebu. Iya, menggebu-gebu emosinya. Iya. Jadi kelihatannya jelek, untuk flow-nya jelek banget. Iya. Gue ngerasa itu, tapi gue nggak merasa melucui kok. Gitu. Gue mikir kayak enggak kok, gue di sini memang gue gini gitu. Mungkin ini adaptasi gue ke penonton kali ya. Pas Indro bilang gue dibilang to be funny, gue down banget tuh pak. Mental gue jatuh banget tuh. Ya itu kan namanya kompetisi, harus belajar itu karena gue nggak dapet di situ. Apalagi pressure harapan itu masuk ke gue sebelum show itu kayak dikit-dikit ya 5 besar ya, seenggaknya 5 besar ya gitu. Terus aduh gue nggak bisa, gue nggak mau, gue takut ngecewain aja, yang akhirnya bener kan. Tapi pas open mic gue pecah. Bengkel lu anjing, nih lucu banget. Anak-anak pas bengkel materi, baru di setlist tuh, bengkel setlist. Lu gini, Ardit gini-gini ya, closing gini. Pas gua, udah deh. Gak usah. Kayaknya udah deh. Ini udah anjing banget sih materi. Ras Teguh tuh bilang kayak gitu, ini udah pakem banget sih. Masa sih bang? Gua bilang gitu kan. Iya. Terus itu udah. Ada apa tuh khusus tadi? Kalau boleh tahu ada apa tuh? Jaing. Ya udah terus, udah. Kok gue nggak dapet ini sih, gue merasa kayak kok gue dia udahin aja gitu. Udah selesai aja. Iya, tapi ya udahlah, karena mungkin juga dari kacamata mereka udah valid kalimatnya. Nah itu dia di show kedua itu gue langsung satu sih sakit memang ya, karena kepikiran itu loh. Tidur jarang, ya tidur paling berapa menit melek tidur gitu. Ya udah performa gue turun banget. Pas show kedua itu ngeblank kan gue 10 detik, nagih lagi. Maksudnya nagih? Anjing, gue kaget bangsat. Pas kan 10 detik tuh gue hitung ya. Gue kayak merasa nambah lagi kali ya 5 menit ya. Anjing, kayak gue harus ngelakuin apa? Kan ngeblank tuh awkward banget. Awkward banget sih, ngerti? Lu harus ngelakuin apa ketika lu udah blank gitu tuh? Ya kalau dilakukan sama para stand up comedian ya paling tepuk tangan. Belum tepuk tangan dulu gitu. Iya. Atau enggak kalau memang responsibility-nya kencang, dia langsung masuk ke beat berikutnya. Cepet banget tuh langsung ya. Jadi kayak nggak kelihatan aja ngeblanknya. Nah kalau gue tuh kelihatan banget, emang bener-bener gue diem pak, dak anjing. Nah terus gue denger pas Indro di kamar mandi sama Radit, itu kan juri Radit di show gue inget banget Radit ngomong gini, sebenarnya lu udah kalah sama ribuan penonton yang ada di sini. Secara premis sih lu nggak ada masalah, materi lu tuh ya bagus-bagus aja, tapi lu udah kalah mental. Dari jalan lu dari belakang aja ke panggung itu udah mata lu udah kosong. Iya, makanya gue udah nggak fokus di situ bener-bener. Ya udahlah, gue udah mikir ya udahlah, gue pulang lah segala macam.
Karena orang masih aja semangat Ben, lu bisa, lu nggak akan pulang nggak akan. Kontol lu anjing, kayak gua anjing malam itu. Ya kalau udah gini kan udah fatal dong. Kalau udah ngeblank pasti dikusuci dong, pasti pulang. Kecuali ada yang lebih ngeblank lagi. Iya, nggak usah semangatin, nggak belum tentu. Lu masih ya, gua bilang, lah buat nyemangatin hari itu doang. Gua mikir, ya udah gua udah pulang, udah tuh gue ke atas ngerokok kan, ya udah ngobrol bareng Uus, ya gue akhirnya Uus cerita kan kayak ya gue juga keluar band di pertama gitu, tapi kalau kita terus semangat mah ya udah ada aja gitu. Dan makanya kan gue abis dari Suci itu keluar Super Pak terus-terusan. Iya benar, rutin tuh. Iya, sampai gue bertanya-tanya nih nggak kapok apa manggil gue Super gitu kan. Ternyata memang dari ada beberapa yang bilang masih banyak yang pengen nonton gue karena gue nggak bisa diikat Pak orang. Betul. Karena mungkin orang-orang belakang itu ngeliat gue terlalu terkekang kali ya di TV ya, yang akhirnya gue nggak bisa memainkan kebutuhan peran gue di situ. Jadi gue bebas aja. Makanya Super kan pecah berapa kali tuh sampai ya udah dipanggil lagi. Oh iya, Beno nih lumayan sering tampil di stand up Super ya. Mungkin gue alasannya tahu kenapa lu sering di Super, karena di Super nggak ada Indro. Tapi sekarang mah nggak mau siapapun ayo dah. Iya benar. Nggak ada Indro. Gue kenal Beno Ababil ini udah cukup lama ya, kita lumayan intens ya. Kita pernah manggung bareng, ketemu di beberapa show. Waktu itu pun gue sama Remin sama Dede Kedor sempat ke Pamulang, terus lu datengin kita di Unpam Universitas Pamulang. Itu Remin ngontak gue pagi-pagi, Ben gue Super sini nih, datang dong. Oh ya udah gue datang. Baik banget Remin. Iya. Nah, gue tuh salah satu orang yang ngefans sama gaya stand up lu. Waduh, kenapa? Kalau di luar negeri ibarat Jim Carrey kali ya, tapi lebih di bawah Jim Carrey lah. Karena gue ngerasa di Suci 6 itu bertabur persona menurut gue. Ada lu, betul yang lu bilang tadi, ada Fajar, ada Rin, ada almarhum Gebi, ada Indra Jegel, segala macam yang notabene-nya irisannya sama. Lebih dominan act out dibanding verbal. Tapi gue punya satu hal yang bikin gue tertarik sama lu. Lu tuh kalau act out tidak terkesan memaksa, pantes. Oh iya. Gitu. Kan ada kan komika yang verbal terus act out, apaan sih? Apa ya? Untuk masuk transisi act outnya mungkin dari verbal ke act out patahnya kelihatan gitu kayak akunya kasar. Mungkin gitu ya. Iya. Kalau lu tuh natural aja gitu. Kadang-kadang bukan Fajar juga sama ya? Fajar gue suka, tapi di materi-materi yang sifatnya relationship. Oh iya gitu. Tapi kalau di materi-materi yang umum dan lebih sedikit kasar, kotor, gue lebih suka gaya lu gitu. Gue memang gak pernah bilang gue kayak gimana ya. Itu mungkin disclaimer orang-orang terhadap gue. Gue tuh begini segala macam. Memang sih kalau lu bilang tadi ngeliat Jim Carrey, jujur gue dari SMP suka ngoleksi VCD Jim Carrey, film-film Jim Carrey. Dan The Cable Guy, Dumb and Dumber tuh gue sering nonton dan ini orang anjing banget sih. Dia bisa menirukan semua gaya dan memvisualisasikan kejadian dengan gerak tubuhnya gitu. Kayak wah suka banget nih gue gitu. Pas tahu-taunya dia stand up, gue nonton filmnya dia Man of the Moon. Iya, gue nonton dan gue ada CD juga. CD terakhir gue tuh Man of the Moon. Gue baru tahu dia ada tentang stand up-nya. Ternyata gue baca historinya, memang dia pernah stand up komedi sebelum jadi aktor. Ya udahlah, gue jadi kayak terinfluence sama mereka, sama si Jim Carrey itu. Ya udah ke situ. Gue ingat banget di show pertama itu lu bawain ini materi Gita Gutawa. Ku tak bisa buat yang menurut gue itu bukan lu banget. Lu ingat materi itu? Iya, tahu nggak lu? Iya, ini itu materi bener-bener datangnya pas Suci. Bukan pas sebelumnya. Itu Suci karena apa ya? Gue itu sebenarnya ada teman gue pas lagi gue balik ke rumah tuh. Pas gua mau karantina, ya kita lagi ngelawak-lawak tongkrongan gitu loh, kayak lagi ngomongin. Kita kan suka gibah ya orangnya, suka. Kayak gibahinnya bukan gibahin teman, tapi gibahin orang-orang yang artis-artis, yang kelakuan apa segala macam. Di kepala tuh imajinasi itu keluar gitu kan. Gua ngeliat teman gua ngebawain itu segala macam, lucu banget gitu, gua tawa gitu. Kan kayak video klip kan gitu ya, naik sepeda kan. Ya udah gua tariknya ke situ aja deh kayak. Gue narik aja situasi-situasi yang apa yang menurut gue lucu ya gue tarik. Tapi gue gak memaksa harus orang kayak ini lucu loh gitu. Gue dari dulu gitu stand up tuh kayak gak pernah nih Ben ini lucu nih, enggak. Ini permainan gue aja buat diri gue. Iya di show pertama tuh kayak anjing Beno gini banget, gue ngeliatnya gitu. Tapi after Suci gue ngeliat lu open mic di Earhouse, lu pernah tampil gue nonton.
Nah ini nih porsi ini yang gue suka dari Beno gitu, tidak kurang tidak lebih, ya pas ya gitu, balance gitu. Karena banyak belajar juga gue dari situ walaupun sebentar ya, cuma 2 minggu, tapi setengahnya gue dapet apa yang gue nggak tahu. Betul. Karena gue tahu stand up itu otodidak. Ya. Otodidak aja, gue cuma tahu basic setup, punchline, premis, kalau gimana udah. Tapi kayak untuk kayak segi penulisan harus kayak gimana gue belum tahu. Yeah. Masuk suci itu akhirnya gue jadi paham harus begini dan pelajaran yang gue dapat dari komentar juri bahkan mentor-mentor ya. Ya dari teknis pembawaan stand up comedy di panggung kayak gimana, jadi gue kayak gue harus belajar lebih profesional deh, masukin hal itu aja dulu gitu. Itu belajar itu. Kan as public speaking juga dong ya. Betul. Jadi kayak ngeliat orang-orang sales jago ngomong, orang beli tuh obat anjing itu masuk dong. Betul. Ya kan? Setuju Gue juga mikir kayak wah ini juga pasti ada pelajarannya gitu. Kenapa dia orang-orang banyak beli obat padahal obatnya nggak butuh-butuh amat. Tapi ini orang berhasil jual loh. Sama kan stand up itu ketika kita cerita berargumen di panggung dan nyampe ke penonton itu keren sih. Dan jadi pecah gitu atau nyampe. Nah, gue belajar dari situ juga. Semuanya gue komen, gue blend segala. Nah, kenapa lo bisa memutuskan untuk lintas genre dari awalnya lo seorang anak band ke jadi stand up comedian tuh apa yang nge-trigger lo? Apa ya? Gue memang suka challenge sih. Dimana kayak ya kalau gue cuman ngeband doang hambar banget kayaknya gitu. Dan ketika ada stand up comedy kan pertama gue ngeliat di Halongkir tuh Jakarta pertama kali ada kan, dan Bekasi juga kan. Nama bintang PT Ajis tuh kembang banget sampai kemana-mana ya kan. Besar banget. Ada nih ternyata stand up comedy gitu kan. Perkumpulannya di sana gitu. Terus gue juga ngeliat Radit di YouTube ya, zaman-zaman ini Comedy Cafe Kemang. Wih, ini lucu banget nih orang nih, kacau sih. Tapi sampai sekarang kalau di Indonesia ngomongin panutan, gue Radit sih. Radit, betul. Yang nyemangati gue untuk nulis ya. Yeah. Kayak untuk mikir lagi tuh Radit gitu. Okay. Emang Radit tuh catchy banget sih, materinya gampang diinget orang, terus gampang mudah dicerna. Iya, mudah dicerna gitu kan. Bahkan sampai orang-orang tongkrongan pun bawain jokes Radit. Yang turunin aku sekarang. Ya kan itu kalau ada kasus-kasus pacar-pacar gitu kan suka diungkit kita lewat situ. Itu ya Radit tuh anjir sih. Ya udah asik nih kalau gue masuk ke sini gitu. Awalnya tuh gue lagi latihan band, terus datang ke kafe, ya itu ada perkembangan anak-anak itu. Lucu juga nih, ngelawak sendiri gitu kan. Ini nih yang gue tunggu-tunggu, yang sejak gue nonton Man of the Moon ada nih di sini nih. Coba gue gitu. Akhirnya memberanikan diri untuk coba. Pas stand up pertama kali pecah banget gue. Materi gue Naruto. Gimana Naruto? Pada masa tahun itu kan Naruto lagi digemari anak-anak muda ya kan, bahkan komiknya segala macam. Jadi gue cuma punya bed gini, setup punchline doang. Gue ketemu cewek, namanya Uchi. Gue tanya nama panjangnya siapa? Uchiha Sasuke Chidori. Itu pecah banget pak. Itu karena ekot gue yang begini Chidorinya itu ya, cewek pakai Chidori itu kayak gimana ya tuh orang-orang wow padahal apa ya? Gue cuman gitu doang. Sama ya itu aja yang ngomongin film Twilight. Materi lama gue tuh yang anjing lu ngeliat, gue tuh penggemar vampir. Vampir tuh aslinya tuh nggak yang lu lihat di Twilight. Jadi asumsi aja tuh cewek-cewek ngeliat vampir tuh ganteng. Lu lihat aja tuh di film Twilight vampir kena cahaya makin ganteng bukan kebakar. Gitu-gitu doang gitu. Terus ngeliat anjing dibilangnya Jacob. Gitu. Tetangga gua gara-gara nonton Twilight itu setiap anjing lewat itu bilang Jacob gitu-gitu doang. Iya. Jacob mau kemana Jacob? Berubah jadi orang gitu-gitu kayak anjing. Materi apa itu? Gua cuma ngomongin itu doang. Kalau ngomongin keresahan ya keresahan outside gua, bukan keresahan inside. Kan beda tuh. Kalau inside kan yang lu alamin, yang lu apa sih? Kalau outside kan kayak perspektif yang kita nggak suka aja. Gua nggak suka ini nih, bisa bahas. Nah, rata-rata dulu tuh gua nggak bawain outside. Kayak gitu-gitu kayak udah apa yang gue liat nggak suka gue bawain. Oke. Tapi selama lu perjalanan karir sebagai stand up comedian, lebih sering ngebomnya apa di awal-awal lu gabung udah pecah? Nggak, penurunan sih. Penurunan. Dari ngebom dari pecah ngebom. Karena itu gue terlalu manja sama materi lama. Gue ulang-ulang materi gitu. Jadi karena penonton dulu tuh di komunitas Pamulang beda-beda. Jadi gue mikir kalau mau beda materi sama enak kali ya gitu. Pecah tuh lama-lama kayak nggak ngefeel, kayak harus gue pendem dulu nih gitu. Akhirnya gue bawa materi baru, adaptasi lagi, ngebom gitu. Terus pecah lagi, ngebom lagi gitu. Jadi nggak bisa dihitung sering ngebom atau pecah sih, kayak udah sama kayak pernah ngebom pernah pecah, udah gitu aja sih kalau gue.
Nah, gue juga salah satu komika yang pengen gue punya ekot kayak lu. Nah, sama nih, kita punya pengenan kebutuhan sama-sama. ya? Iya, kebutuhan. Gue pengen verbal, lu pengen ekot, gue pengen verbal, pengen nguasain di mana gue konsisten di tulisan, rapihnya itu loh gitu. Lu rapihnya nulis itu gimana tuh? Digosok, ditriska, masuk lemari? Enggak sih, di laundry. Di laundry. Lebih simpel bayar. Instan ya. Instan. Ya. Gue pengen tuh rapi. Ada juga tulisan komika yang ini rapi banget nih. Pakai baju paskibra, Pak. Ini rapi banget sama baju pramuka loh. Ada kacunya. Rapi. Yang lebih rapi pakai blazer. Di butik ya. Di butik. Pojok busana. Gue pengen punya ekot kayak lu. Makanya berkali-kali kan gue komunikasi sama lu, gue pengen deh kayak lu. Tapi kadang-kadang gue ngerasa gue nggak pantas. Nah itu dia, ada juga lah yang kayak gini, bang ajarin act out dong. Ada tuh anak-anak yang di luar komunitas juga banyak yang gimana sih caranya act out. Gue tuh kadang bingung tuh untuk ngasih arahan gimana sih caranya act out. Literally kan act out itu kan ya memang pergerakan yang keluar ya. Bahasa Inggrisnya itu kan gitu ke bahasa Indonesia. Cuman menurut gue tuh kalau buat gue pribadi, gue ngelakuin act out itu rasa gregetan gue aja terhadap visual apa yang gue lihat. Ketika gue udah gemes keluar dari tubuh gua gitu loh. Jadi memang dari guanya kayak gua ngeliat ibu-ibu naik motor. Gua kemarin liat ibu-ibu naik motor itu gemesnya gua aja kayak ini motornya begini. Yang akhirnya kayak gitu. Refleks aja gitu. Gua refleks aja orangnya kayak ya nggak bisa dipelajarin secara ini banget sih. Detail banget sih kayak lu mau ikut ya ikut kelas drama deh. Kayaknya lebih teknis ya, terstruktur aja gitu. Drama dulu gitu loh, ikut acting apa segala macam, baru mungkin ya yang kayak gitu aja belum tentu ya. Belum tentu pede ya, stand up gitu. Jadi gue bingung, nanyanya kayak mana ikut tuh kayak gini. Dilajarin tuh kayak gimana ya caranya gitu. Ya itu hanya gergetan aja, gemesnya gue aja terhadap visual yang gue lihat gitu. Udah gue bawain. Iya. Kenapa gue pengen? Karena di Bogor cuman Fajar Nugra. Oh ya, emang ada Fajar. Jui sih sebenarnya agak-agak menyentuh ke sana tapi tidak nggak full ya. Nggak se-full Fajar Nugra dan komika yang lain gitu. Makanya gue ngerasa kayak butuh nih gue nih untuk sedikit. Fajar Nugra sih anjing, gue ya sempat suka juga lah sama gaya stand up-nya. Kok anjing badannya ya, kayak badannya lentur banget. Bener. Macam ya memang dia Cancut Rangers ya. Cancut Rangers. Dia pernah tampil di acara Cancut. Nah gue baru tahu kan, dia pernah dia pernah ngepost foto dia jadi penonton Cancut Rangers tuh. Pantes sih anjir. Aktifnya tuh kelihatan banget gitu. Jadi dia gara-gara nonton itu sering goyang kali ya. Jadi attention buat teman-teman di situ, kayak misalkan gue mikir kalau Fajar Nugra tuh mungkin ketika lagi nonton Cancuter, teman-teman gue yang biasa dia yang paling beda. Akhirnya anak-anak pada tepuk tangan dia gitu. Fajar gitu. Dia gini-gini entah gimana gitu. Jadi situ kali ya. Wah pantas ini anak nih. Bener. Tapi keren sih. Tapi dia cuma nggak ngandelin ekot doang. Bisa kalau komik ekot tuh suka dapat pressure kayak gerak-gerak lucu aja. Dia mah nggak ada premis ekot doang. Gue tahu perasaan komik yang punya teknik ekot. Dia juga ngandelin premis kok. Dia punya tulisan juga yang punya apa ya? Ya punya premis yang dimainkan di panggung gitu loh. Jadi nggak harus ekot juga. Gitu. Fajar juga pasti mikir kayak gitu. Padahal si Fajar tuh premisnya bagus aja, manis banget, keren banget aja orang. Tapi memang tidak sedominan Remin dan gua. Iya, betul. Gitu. Karena waktu itu di open mic sama admin pernah diginiin apa? Jar, lu nggak boleh pakai ekot, pokoknya full open mic kali ini lu verbal. Siap bang. Menit pertama nggak kena, kedua nggak kena, ketiga bang udah ya nggak kuat. Langsung gerak. Ada iblis gitu kayak kodamnya tuh kayak ayo keluar. Iya bentar. Lu juga ini kan setelah berapa tahun di dunia stand up? Kalau sekarang ini 10 tahun. 1 dekade lah. 1 dekade akhirnya lu rilis juga apa ya dibilang album kali ya kalau musisi mah. Ya, album itu di stand up namanya Special Show Stand Up Comedy by Beno Ababi. Iya, tapi sebenarnya nggak ada spesial sih, show aja. Kayak album kan terus album deluxe. Nah deluxe tuh mungkin spesial ya. Nah itu gue belum ada deluxe-nya. Karena ya mungkin kita bisa lihat dari segi materi ya. Kayak kemarin tuh gue buat show memang dari gue review semua materi gue kayaknya belum spesial. Jadi kenapa gue bilangnya show aja, show stand up aja gitu yang buat menyampaikan keresahan aja secara dalam aja. Kalau dibilang spesial sih nggak, kayak lebih spektakuler spesial deh. Kayak nanti akan mungkin ya buat, tapi kalau kemarin tuh cuman show stand up aja. Nah, stand up show
Itu tuh karyanya bisa dibeli di comika.id. Iya. Nama spesialnya Beno Ababil Underrated. Unrated ya. Underrated. Tidak ternilai. Tidak ternilai. Bisa dibeli di comika.id. Nggak ada nilainya lah gitu di situ ya. Ya, unrated kan orang banyak bilang kasar, apalah porno ada di situ segala macam, ada unrated semua di situ. Iya. Gue bilang unrated itu sebenarnya ini aja sih, tidak ada nilainya, nggak bisa dijual gitu loh, maksudnya nggak bisa. Karena gue nyari aman aja di situ, kayak ya udah, karena gue tahu pasar gue di mana lah sebenarnya. Nah gue tuh selalu mikir pasar gue, karena gue juga di pusat juga ya nggak begitu banget di orang tahu lah gitu secara orang umum ya. Jadi gue mikir ya pasar gue memang gue bentuk dari dulu ya di Tangsel. Tangsel sendiri pasar gue gede, tapi kalau di sana gue memang ya nggak ada gitu. Jadi kayak gue bilang underrated aja deh. Underrated aja gitu. Itu di underrated tuh. Underrated ya. Sisanya bahas tentang diri lu sendiri. Ya tentang gua, di awal tentang gua juga yang gua sebelum ke stand up gua di komunitas musik metal, ngeband. Terus gua ceritain juga kerjaan gua yang di PH. Gua sebagai creative director, ngedirect orang tuh susahnya gimana, emosionalnya tuh bener-bener natural, bukan dibuat-buat. Lihat sutradara tuh marah-marahnya bukan bener-bener yang dibuat-buat, tapi bener-bener natural gitu. Ngeliat talent gitu kan, telat. Lu kan dibayar, mau lu kayak gimana lu dibayar, udah lu total gitu. Jadi kan ya gua sampai ceritain yang hal kecil loh. Bangku sutradara gua bahas. Lu tuh harus punya bangku sutradara yang pas buat lu, jangan balik. Karena kalau kita lagi syuting di kampung, orang-orang ibu-ibu tuh lewat suka duduk. Gue pernah didudukin sama ibu-ibu kamu terus keluarga. Pak syuting pak. Gue geser lagi. Itu gue ceritain. Jadi harus kursi sutradara. Iya, yang benar-benar ada apa? Ada taruh apa? Minum. Boba, ya, taruh pensil apa begini segala macam. Nggak bisa yang bangku kayu gitu tuh yang panjang. Apalagi gazebo ya. Terus orang neduh situ ya, mau ikut neduh ya. Stream bed nggak boleh. Kayak gitu, gue ceritain itu. Oke. Iya. Sama ya kenapa gue nggak suka ada beberapa beat yang maksudnya beat yang bukan receh ya, gue bisa dibilang tuh kayak beat yang gampang diinget aja sih ya, kayak gua nggak suka sama binatang gitu. Bukan nggak suka sama binatang, gua nggak suka sama kebun binatang. Karena itu membuli binatang kan, karena gua orangnya paling nggak kuat ngeliat hewan disiksa maupun apa itu. Itu gue ceritain juga. Yang gue pernah di heckling sama binatang. Waktu podcast Comika kan gua. Oh iya. Benar. Jadi buat teman-teman semua yang pengen nonton Beno Ababil, spesial show-nya bisa ditonton di comika.id. Namanya Underrated Beno Ababil. Unrated. Kalau underrated. Oh iya, Unrated. Unrated itu posternya Beno lagi megang bir. Itu air putih tau? Oh air putih. Cuman anjing air putihnya mahal, itu air putih mahal. Oh iya, Avan ya? Bukan, Equils. Oh Equils. Oh iya, yang suka di bir barbar ya? Iya, itu bisa 50.000. Iya. Bisa dibeli di comika.id, harganya 80.000. Berandal orang. Gue yakin sih worth it sih kalau lo beli show-nya Beno. Ya cuman yang tahu aja ya. Sekali lagi nih, yang tahu beli. Maksudnya gini loh, daripada lu nggak tahu, pengen karena lu orang yang merasa pengoleksi video-video stand up, terus lu nggak tahu ini komiknya, lu tonton terus lu judge. Nggak lucunya, kenapa lu beli? Gitu loh. Kenapa lu beli gitu? Kalau nggak tahu nggak usah dibeli. Kan gampang gitu loh. Iya benar. Ya kan kalau tahu beli, lu jangan merasa kayak gue penikmat stand up, gue harus punya koleksi beberapa stand up. Tapi kalau misalkan pandangan itu nggak apa-apa sih, balik lagi. Cuman jangan sampai lu bener-bener nge-DM tuh orang, anjing gue udah beli video lu tapi nggak lucu bang, balikin duit gue. Jangan begitu kan. Benar-benar. Resiko lu itu. Iya. Makanya yang tahu-tahu aja, beli gue nggak apa-apa. Iya. Yang tahu Beno, yang ngikutin karya-karyanya Beno bisa dibeli di comika.id. Unrated, harganya 80.000. Itu aja deh Beno. Terima kasih banyak sama-sama Beler. Mampir di Tanya Bintang Tamu. Oke. Semoga karirnya ke depan jadi makin melesat. Digital downloadnya banyak dibeli. Dan gue sih nunggu karya-karya lu selanjutnya. Amin. Di special show lu selanjutnya yang menurut lu deluxe tadi. Ya, gue sih menanti itu. Jangan lupa lu bikin YouTube nggak? Enggak, gue belum. Nggak ada YouTube. Di follow Instagram Beno Ababil. Ya, Instagram juga gitu-gitu aja lah, maksudnya enggak. Iya, nggak apa-apa. Apa follow aja ya. Ini aja buat follow-followan kan, aman-aman aja. Buat DM-an. Iya. Terima kasih banyak Beno. Ya, sama-sama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.